Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menjaga keseimbangan lingkungan. Sebelum kita memulai pelajaran, tahukah kamu tiap negara mempunyai makanan pokok yang berbeda? Lalu apakah kamu tahu makanan pokok orang Indonesia pada umumnya? Makanan pokok orang Indonesia yaitu nasi. Nah, nasi itu terbuat dari beras yang asalnya dari padi. Lalu, kira-kira di mana daerah penghasil padi yang terbesar? Nah, penghasilnya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Indonesia juga punya yang disebut lumbung padi nasional. Ada di mana lumbung padi nasional? Ada di Karawang, Jawa Barat. Nah, salah satu manfaat tanaman padi yaitu tentu saja untuk sumber makanan. Nah, kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Jangan berlebihan dan tidak boleh membuang-buang makanan. Kenapa? Karena proses menanam padi sampai menjadi nasi itu prosesnya cukup lama. Dari membajak sawah, menanam, lalu dipanen, setelah itu digiling, baru bisa menjadi beras. Nah, beras itu baru bisa dibuat menjadi nasi itu cukup lama waktunya. Jadi jangan sampai kamu membuang-buang nasi ya. Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan yang tinggi. Jadi kita harus menanam padi di lingkungan yang bagus. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas dua unsur. Yang pertama, biotik dan abiotik. Lalu, tanah yang subur juga menyediakan semua kebutuhan makanan bagi tumbuhan. Makanan tumbuhan yaitu berupa unsur hara. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tanaman, kita juga dapat melakukannya dengan pemupukan. Boleh dengan pemupukan organik ataupun anorganik, seperti obat-obatan. Tapi kegiatan atau penyemprotan dengan obat-obatan harus dilakukan sesuai dengan dosisnya. Dosis yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran. Nah, apa saja sih manfaat tanaman bagi manusia? Tentu saja yang pertama adalah sumber makanan. Lalu juga penghasil oksigen dan bisa digunakan sebagai tanaman obat. Nah, apa saja upaya untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama padi? Yang pertama, kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai kita gunakan untuk keperluan yang lain, contohnya untuk proses pembangunan. Nah, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan sampai membuang sampah sembarangan ya. Dan saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan gunakan beras dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Nah, sekarang apa saja sih faktor penyebab terganggunya keseimbangan lingkungan? Nah, ada dua faktor. Yang pertama itu faktor alam, contohnya seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor manusia. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan atau penebangan hutan secara liar. Nah, sekian penjelasan tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.